Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 6 Mei 2023. Mari saudara sekalian kita mendengar firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 1-11 sebelum kita beraktivitas di hari ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang kota ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu akan menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit, keadaan itu berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seluruh pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita melihat sebuah adegan baru. Bukan melulu mujizat yang dibuat Yesus, namun dampak dari perbuatannya. Yesus kini harus berhadapan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menambahkan banyak peraturan tentang Sabat yang pada awalnya tidak demikian. Lalu akhirnya menyusahkan mereka sendiri. Pemahaman keliru tentang Sabat inilah yang membuat sesungguhnya beban bagi mereka sendiri. Sabat diadakan bukan untuk menyusahkan, tetapi agar menjadi berkat. Tuduhan yang keliru terhadap orang sakit itu, terhadap apa yang dikerjakan Yesus baginya, adalah menunjukkan salah satu dari sejumlah persoalan yang mereka alami ketika mereka menjadikan hari Sabat tidak pada tempatnya, sebagaimana tujuan Yesus mengadakan hari Sabat itu sendiri. Saudara, bayangkan sajalah, setelah menderita selama 38 tahun, orang ini telah mengalami kekecewaan yang berkepanjangan karena ia tidak disembuhkan sambil tetap mengharapkan pertolongan dari Allah. Namun akhirnya kesembuhan itu datang juga. Sebagian besar karena lamanya orang ini menderita, maka Yesus dengan belas kasihan berkenan untuk menolongnya. Dan saudara, kita lihat di sini supaya kita jangan sekali-sekali putus asa, putus harap bahwa waktu Allah untuk mengulurkan tangan kepada kita pasti akan datang tepat pada waktunya. Saudara, mari kita lihat kondisi orang ini. Orang ini telah lumpuh selama 38 tahun dan sungguh menunjukkan bahwa ia tidak berdaya. Ia tak bisa bergerak untuk lebih dahulu mendahului orang-orang untuk lompat ke dalam kolam yang sedang bergoncang itu. Tidak ada orang yang dapat menolongnya. Ia kini sudah pasrah saja menghadapi apa yang sedang terjadi. Selain itu, ia tidak memiliki sahabat. Ia tak punya siapapun untuk diandalkan. Dalam ayat yang ke-7 ia mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang dapat menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Perkataan yang menunjukkan keputusasaan,
dan juga menunjukkan bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa untuk diandalkan. Saudara sekalian, tanpa sadar Yesus sedang mengoreksi imannya secara pribadi, tetapi juga iman orang-orang yang ada di situ. Yesus sendiri berkata bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini kita melihat bahwa Yesus bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan hatinya. Ia bebas untuk melakukan aksinya. Apalagi yang diperbuatnya itu adalah perbuatan yang baik. Dan itu bukanlah pelanggaran terhadap hukum Sabat. Wewenangnya ada pada dirinya sendiri. Sebab ia adalah Tuhan atas segala hari termasuk hari Sabat. Saudara sekalian, dari teks ini kita belajar bahwa apa yang kita alami sungguh dipahami oleh Kristus. Bagi setiap kita yang bergumul dengan sesuatu hal atau tentang berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi, mungkin sakit penyakit kah, mungkin kedukaan, mungkin doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Saudara sekalian, dibandingkan dengan 28 tahun penderitaan orang ini, tapi ia menemukan iman, ia menemukan kebenaran dalam janji Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku, apapun keadaan kita, Yesus tak pernah berubah. Kalau ia dapat menolong orang ini, ia pun juga dapat mengulurkan tangannya kepada kita. Maukah kita untuk berseru kepadanya? Maukah kita untuk bersyukur kepadanya setiap saat, melalui kondisi apapun? Karena ia punya waktu tersendiri untuk datang kepada kita, menolong kita pada waktunya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengakui di hadapan-Mu, kadang-kadang kami putus harap, kadang-kadang kami merasa tak berdaya, kadang-kadang kami tak punya siapa-siapa pun yang dapat memahami kami, dapat mengerti isi hati kami, dan dapat menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Bahkan segala cita-cita untuk hari esok kami, dan perjalanan kami ke depan pun sesungguhnya tetaplah rahasia bagi kami. Tapi pagi ini kami dapat diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang Maha Peduli. Terima kasih Bapa karena kami menjadi bagian dari keluarga, anak-anak-Mu yang Engkau pilih. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada-Mu dalam segala peristiwa, dan percaya bahwa Engkau yang punya waktu atas segala hal yang kami hadapi. Dan biarkanlah firman-Mu ini menghiburkan kami semua, bahwa kami punya sahabat sejati yaitu Kristus, yang memahami dan mengerti segala keadaan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami untuk sepanjang hari ini. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada ya Bapa, dalam keadaan mereka, Tuhan tolonglah. Biarlah jangan putus harap kepada-Mu dalam ketidakberdayaan, dalam ketakutan, dalam kesendirian. Ingatkanlah mereka semua Tuhan, Engkau punya waktu atas hidup mereka masing-masing, menyatakan kasih-Mu, dan sesungguhnya Engkau sedang berproses. Hamba-Mu berdoa untuk mereka semua yang sedang menantikan kesembuhan. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Kepada mereka yang menantikan kekuatan baru daripada-Mu, berkaryalah atas hidup umat-umat-Mu ini. Biarlah hari ini Bapa kami mengalami kasih setia-Mu yang baru, dan kami ucapkan syukur dan terima kasih atas segala pertolongan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tapi Tuhan akan menemani kami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.